Di video kali ini, kita akan membahas salah satu bencana alam paling misterius yang pernah terjadi di Kamerun. Bencana ini disebabkan oleh awan misterius yang menewaskan hampir 2.000 orang dalam semalam. Bencana ini terjadi di Danau Nyos, sebuah danau vulkanik yang terletak di barat daya Kamerun. Seperti danau-danau lainnya, Danau Nyos menjadi sumber air bagi penduduk sekitarnya. Di sekitar danau ini ada pemukiman dengan sekitar 5.000 penduduk. Kebanyakan bekerja sebagai petani dan peternak, terutama ternak sapi. Karena desa ini terisolir dan jauh dari pusat kota, pernikahan pun seringkali terjadi di antara sesama penduduk desa. Akibatnya, mayoritas penduduknya adalah masih berkerabat. Suatu hari, seorang pengendara motor melintasi desa di dekat Danau Nyos. Dalam perjalanan, ia merasa heran karena jalanan begitu sepi. Padahal biasanya masih ada suara binatang dan orang yang berlalu lalang, bahkan ketika malam hari. Namun dalam perjalanan saat itu, ia melihat banyak binatang mati di dalam perjalanan. Awalnya ia mengira binatang itu tersambar petir. Tapi kemudian ia sadar bahwa jumlahnya terlalu banyak untuk hanya sekedar kecelakaan biasa. Ketika pemuda itu sampai di desa, pengendara itu berniat untuk memberitahukan hal tersebut kepada penduduk desa. Akan tetapi, niatnya untuk memberitahukan hal tersebut kepada penduduk desa berubah setelah ia melihat semakin banyak binatang yang mati, termasuk ternak warga. Dan sesampainya di salah satu rumah, ia menemukan bahwa para penghuninya juga telah ikut meninggal. Sehingga ia berlari ke tengah desa untuk mencari pertolongan, akan tetapi pemandangan tetap sama. Banyak orang yang sudah tewas dan tergeletak. Pengendara motor ini segera kembali ke desanya untuk meminta bantuan. Sesampainya di desa, ia bertemu dengan beberapa orang dari desa di dekat Danau Nyos yang menceritakan bahwa mereka mendengar suara ledakan di arah danau, diikuti dengan bau yang aneh. Setelah mencium bau tersebut, mereka merasa lemas dan tidak sadarkan diri. Salah satu kisah yang diceritakan datang dari Halimah Suli, seorang peternak sapi yang selamat. Menurut Smithsonian Magazine, Suli adalah salah satu penduduk desa yang berhasil bertahan hidup. Ia mengisahkan bahwa malam itu, saat bersiap tidur, ia mendengar suara gemuruh dan angin tiba-tiba masuk ke rumahnya. Seketika ia kehilangan kesadaran dan saat terbangun, ia melihat bahwa semua orang di sekitarnya telah meninggal. Keterangan serupa juga disampaikan oleh Ephraim Shea, seorang petani yang tinggal di tebing yang lebih tinggi dari Danau Nyos. Menurutnya, pada malam 21 Agustus tahun 1986, suasana desa masih seperti biasa. Namun sekitar jam 9 malam, ia mendengar suara gemuruh dari arah danau yang berlangsung sekitar 15-20 detik. Tak lama kemudian, muncul kabut misterius dari permukaan danau yang bergerak menuju desa di bawahnya. Awalnya, ia mengira itu adalah awan hujan biasa, hingga sebagian kecil kabut itu mengarah ke rumahnya dan membuatnya juga merasa tidak enak badan. Keesokan paginya, setelah rasa penasaran menguasainya, Ephraim turun untuk memeriksa Danau Nyos. Ia melihat bahwa air danau yang biasanya biru berubah menjadi merah kecoklatan. Air terjun yang biasanya mengalir dari danau itu pun mengering. Ketika ia sampai di desa, kondisi desa sangat sunyi dan senyap. Bahkan suara burung dan hewan ternak pun menghilang. Ia menemukan semua penduduk desa telah tewas. Tetapi banyaknya penduduk yang tewas itu tidak ada satupun mayat yang dikerubungi serangga. Bahkan serangga pun juga ikut tewas. Tak lama setelah itu, Ephraim mendengar suara Halimah Suli. Ketika ia mendekat, ternyata Suli adalah satu-satunya orang yang selamat dari desa tersebut. Semua anggota keluarganya yang berjumlah 31 orang tewas. Begitu juga dengan 400 ekor sapi miliknya. Setelah melihat kondisi Suli, Ephraim memutuskan untuk turun ke bukit untuk memeriksa seluruh desa yang tinggal di desa bawah. Sayangnya, saat ia sampai, ia mendapati bahwa semua saudaranya juga telah tewas. Masih menurut Smithsonian Magazine, kurang lebih ada sekitar 1.800 orang yang tewas malam itu di desa-desa dekat Danau Nyos. Kebanyakan korban ditemukan dalam kondisi seperti apa yang mereka lakukan pada jam 9 malam itu. Entah itu di tempat tidur, di depan perapian, atau beberapa terlihat sedang berebut untuk keluar dari pintu.
Terlihat jelas bahwa kejadian ini terjadi sangat cepat dan tanpa ada peringatan apapun sebelumnya. Tak lama setelah itu, informasi tentang kematian ribuan orang di Kamerun akibat awan misterius mulai tersebar hingga ke luar negeri, sehingga menarik perhatian banyak ilmuwan. Para ilmuwan dari berbagai negara seperti Prancis, Amerika, dan yang lainnya datang untuk menyelidiki langsung kasus yang terjadi di Danau Nyos ini. Tujuan mereka satu, yaitu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di danau tersebut dan memastikan apa penyebabnya. Awalnya, para ilmuwan menduga bahwa gunung api di bawah Danau Nyos meletus dan mengeluarkan awan beracun yang menyebabkan kematian massal di desa-desa sekitar. Dugaan ini dianggap masuk akal dan diyakini sebagai penyebab selama bertahun-tahun. Hingga seiring berjalannya waktu, fakta-fakta baru mulai muncul beberapa tahun kemudian dan mengungkapkan bahwa ternyata bukan gunung api yang menjadi penyebabnya. Usut punya usut, 2 tahun sebelum bencana Danau Nyos ini terjadi, ternyata hal serupa sudah pernah terjadi di Danau Monon, salah satu danau vulkanik di wilayah barat Kamerun. Sejarah mencatat bahwa bencana di Danau Monon menewaskan 37 orang, tetapi berhasil ditutupi oleh pemerintah Kamerun hingga tidak banyak yang tahu tentang peristiwa ini. Kasus Danau Monon baru terungkap ketika para ilmuwan dari luar datang untuk menyelidiki bencana yang ada di Danau Nyos tadi. Mereka menemukan kesamaan antara kedua kejadian tersebut. Dugaan awal bahwa penyebabnya adalah erupsi gunung vulkanik juga berlaku untuk Danau Monon, sampai akhirnya seorang vulkanologi yaitu Haraldur Sigurdsson dari University of Rhode Island tidak menemukan tanda-tanda aktivitas vulkanik di kedua danau tersebut. Saat mereka meneliti air di Danau Nyos dan Danau Monon, ditemukan bahwa air di dasar danau tersebut memiliki kadar CO2 yang sangat tinggi. Ini mengarah pada dugaan bahwa bencana ini disebabkan oleh erupsi limnik, sebuah fenomena di mana gas CO2 yang terkumpul di dasar danau tiba-tiba dilepaskan ke permukaan. Batuan-batuan magma di bawah danau menghasilkan gas CO2 yang terperangkap di air yang lebih dingin di permukaan. Dan karena suhu air di wilayah tropis lebih hangat, gas ini tidak dapat menguap ke udara. Sehingga gas CO2 akhirnya terperangkap di dasar danau, menumpuk selama bertahun-tahun dan pada akhirnya meledak di permukaan. Hal yang sama mirip dengan ketika kita membuka kaleng minuman soda yang telah dikocok, yang juga akan menyemburkan soda tersebut. Padahal kadar CO2 yang aman untuk manusia ketika di udara berkisar antara 0,4% hingga 0,9%. Namun saat terjadi erupsi limnik di Danau Nyos dan Danau Monon, kadar CO2 di udara diperkirakan naik hingga 10%. Hal ini cukup untuk membuat orang pingsan, koma, bahkan meninggal. Karena CO2 lebih berat dari oksigen, gas ini pada akhirnya pun turun ke lembah dan meracuni manusia serta hewan yang berada di jalurnya. Namun perlu diketahui bahwa tanaman tetap aman karena gas ini tidak mempengaruhi mereka. Meskipun para peneliti belum sepenuhnya yakin tentang penyebab utama meninggalnya penduduk di sekitaran Danau Nyos ini adalah CO2, diduga gempa kecil yang terjadi malam itu juga bisa menjadi pemicunya. Sebagai upaya penjagaan, saat ini di Danau Nyos dan Danau Monon telah dipasang pipa-pipa dari dasar danau hingga ke permukaan agar gas CO2 bisa dilepaskan secara bertahap dan mencegah terjadinya semburan besar lagi. Pipa-pipa tersebut dipasang untuk memberikan jalan bagi gas CO2 agar bisa keluar, sehingga gasnya tidak terus menumpuk di dasar danau hingga akhirnya meledak lagi. Dan cara ini pun terbukti berhasil dan juga efektif sejauh ini, serta sampai saat ini masyarakat yang ada di desa Nyos tidak lagi dikejutkan oleh meninggalnya warga mereka secara misterius dan tiba-tiba.